Di dunia militer modern, banyak yang tidak menyadari bahwa setiap hari, satelit-satelit Amerika menghadapi serangan tanpa henti dari Rusia dan Tiongkok. Kedua negara ini telah menguji senjata hipersonik yang mampu melancarkan serangan yang menghancurkan terhadap Amerika. Dalam permainan catur internasional yang berisiko tinggi ini, kini giliran Amerika untuk mengambil langkah menentukan sebuah langkah yang dapat dianggap sebagai skakmat terakhir dari seorang master. Langkah ini berani dan dramatis. Amerika Serikat sedang mempersiapkan peluncuran rencana pengawasan global dari luar angkasa, dengan kemampuan untuk melacak setiap gerakan di seluruh penjuru planet ini. Mungkin terdengar seperti sesuatu yang keluar dari film fiksi ilmiah, tetapi ini adalah kenyataan yang berubah menjadi fakta. Apa yang dulunya terbatas pada halaman-halaman fiksi kini menjadi kemungkinan nyata. Amerika Serikat akan mampu melihat setiap pesawat, setiap kendaraan yang bergerak, bahkan setiap percakapan yang berlangsung di tempat-tempat tersembunyi, dalam sekejap. Segala rahasia akan terungkap, dan siapapun yang berani melawan kekuatan ini akan menghadapi konsekuensi yang tak terbayangkan. Kita memasuki era baru di mana pengawasan bukan lagi sekadar konsep abstrak, melainkan kekuatan yang tak bisa disembunyikan. Dalam era ini, segala sesuatu dapat terlihat dari atas. Ini bisa menjadi lompatan besar bagi Amerika Serikat, atau sebuah pedang bermata dua yang mengarah pada konsekuensi yang tidak terduga. Mari kita selami teknologi luar biasa ini dalam video hari ini. Beberapa tahun belakangan, pejabat pertahanan Rusia mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan rudal hipersonik Kinzhal ke Ukraina pada 18 Maret 2022. Ini menandai penggunaan pertama rudal Kinzhal, yang melaju 5 kali kecepatan suara, dalam pertempuran sesungguhnya. Sementara itu, Cina juga telah mendorong batas dengan menguji rudal hipersonik yang jauh lebih kuat daripada Kinzhal, dengan kecepatan 5 kali lipat dari suara. Rudal ini merupakan bagian dari sistem pemboman orbital fraksional, yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke orbit rendah bumi. Ketika waktu yang tepat tiba, rudal ini dapat memasuki kembali atmosfer untuk menyerang target manapun di seluruh dunia. Konsep ini mirip dengan rudal balistik antarbenua, ICBM, tetapi dengan jangkauan lebih jauh, kecepatan lebih tinggi, dan sangat sulit untuk dideteksi atau dicegat. Para ahli terkejut ketika Cina pertama kali menguji coba sistem ini pada tahun 2021. Menurut sumber anonim dari komunitas intelijen Amerika Serikat, Financial Times mengungkapkan detail mengejutkan bahwa Cina menguji rudal hipersonik dengan kemampuan nuklir pada bulan Agustus. Bagian yang paling menakutkan adalah bahwa, tidak seperti senjata apapun yang dikenal sebelumnya, rudal ini dapat terbang mengelilingi bumi seperti hantu, sebelum tiba-tiba berakselerasi dan mengenai targetnya. Banyak anggota tim penulis kami melihat ini sebagai terobosan teknologi yang mengesankan, membuat para ahli intelijen benar-benar tercengang. Kemampuan luar angkasa yang canggih ini bukan hanya tantangan militer, tetapi juga merupakan peringatan serius bahwa Cina telah mencapai tingkat baru dalam perlombaan senjata dan antariksa. Teknologi yang dulunya dianggap sebagai peninggalan perang dingin kini, berpotensi menjadi pengubah permainan dalam kompetisi senjata nuklir modern. Namun, muncul pertanyaan di meja diskusi internasional. Apakah laporan terbaru tentang uji coba senjata nuklir Cina benar-benar akurat? Jika akurat, Tiongkok akan menjadi negara pertama yang memiliki kemampuan ini. Apakah pengembangan sistem rudal yang mampu mengorbit bumi benar-benar akan memberi Tiongkok keuntungan strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya? Ini adalah pertanyaan yang mengancam untuk mengguncang komunitas internasional, karena tampaknya semuanya baru saja mulai terungkap. Jika dihadapkan dengan senjata hipersonik ini, apa yang akan dilakukan Amerika Serikat untuk melindungi negaranya? Jawabannya bukanlah menunggu dan berharap sistem pertahanan lama akan berfungsi. Sebaliknya, Amerika Serikat telah mengambil langkah proaktif dan kreatif. Kami baru-baru ini menyaksikan titik balik signifikan dalam strategi pertahanan luar angkasa Amerika untuk melawan ancaman yang semakin canggih. Departemen Pertahanan Amerika telah memutuskan untuk menyebarkan serangkaian satelit luar angkasa untuk melacak senjata hipersonik, sebuah langkah yang dapat mengubah permainan secara keseluruhan. Badan Pengembangan Ruang Angkasa, SDA, baru-baru ini mengumumkan kontrak senilai $1,3 miliar untuk meluncurkan 28 satelit kecil ke orbit dalam 3 tahun ke depan. Satelit-satelit ini akan memainkan peran penting dalam strategi pertahanan ruang angkasa nasional, membantu Amerika dalam memberikan peringatan dini dan pelacakan terhadap rudal berbahaya dari luar angkasa.
Ini adalah langkah pertama dalam membangun arsitektur luar angkasa nasional yang mencakup dua lapisan satelit, lapisan transportasi dan lapisan pelacakan. Lapisan transportasi akan menyediakan komunikasi data militer latensi rendah untuk platform tempur global, sementara lapisan pelacakan tahap pertama akan fokus pada pendeteksian dan pelacakan ancaman rudal canggih, termasuk rudal hipersonik, menggunakan algoritma untuk mendeteksi, memproses, dan menganalisis data dari luar angkasa, sesuai dengan kekuatan Angkatan Laut. Lapisan pelacakan tahap pertama akan dibangun di atas fondasi yang telah ada, dengan peningkatan teknologi yang ditargetkan untuk menawarkan kemampuan unggul. Fokus dari lapisan pelacakan ini adalah mengembangkan konstelasi satelit global yang didedikasikan untuk peringatan dan pelacakan rudal, menggunakan teknologi inframerah yang terintegrasi dengan jaringan komunikasi latensi rendah dari lapisan transportasi. Dengan demikian, pelacakan tidak hanya akan mencakup rudal konvensional, tetapi juga rudal canggih yang diluncurkan dari orbit rendah bumi. Satelit dalam lapisan pelacakan ini akan dikerahkan dari Pusat Operasi dan Integrasi SDA di Pangkalan Angkatan Udara Grand Forks, North Dakota, dan Redstone Arsenal, Alabama, pada tahun 2022. Kongres telah menyetujui dana tambahan sebesar $550 juta untuk SDA guna mempercepat penyebaran lapisan pelacakan ini. Tujuan spesifiknya adalah untuk menunjukkan kemampuan dalam memperingatkan, melacak, dan menargetkan rudal di luar angkasa, mendukung Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat. Visi SDA bukan hanya untuk mengembangkan sistem modern, tetapi juga untuk menciptakan strategi global yang sangat tangguh, yang dapat dengan cepat menanggapi ancaman dan memenuhi kebutuhan semua komando tempur, sambil meminimalkan biaya penyebaran. Dalam menghadapi meningkatnya ancaman rudal dan ruang angkasa, penyebaran sistem semacam ini tidak hanya memberikan keuntungan strategis, tetapi juga merupakan langkah maju yang besar dalam memastikan dominasi Amerika Serikat dalam perlombaan ruang angkasa dan pertahanan global. Bayangkan, ketika satelit ini beroperasi, hampir seluruh planet akan ditutupi oleh jaringan pengawasan, dengan setidaknya 2 satelit yang mampu mengamati titik manapun di bumi kapan saja. Sistem ini akan terdiri dari ratusan satelit kecil yang meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi dan melacak rudal, bahkan jika musuh mencoba menetralisir satelit Amerika Serikat. Perkembangan ini benar-benar merupakan titik balik. Hanya 4 tahun yang lalu, Jenderal John Hayton, saat menjabat sebagai Komandan Komando Strategis Amerika Serikat, memperingatkan perlunya memodernisasi kemampuan pengawasan ruang angkasa Amerika Serikat untuk mengatasi ancaman rudal balistik. Dalam waktu singkat, Amerika telah memobilisasi tambahan $550 juta dari Kongres untuk mempercepat penyebaran lapisan pelacakan ini, strategi yang tidak hanya bertujuan untuk melindungi satelit, tetapi juga menciptakan lapisan pertahanan yang kuat bagi sistem pertahanan Amerika. Ini sangat penting, bukan hanya karena ancaman rudal dari Tiongkok, tetapi juga karena Rusia sedang meningkatkan kemampuannya untuk menyerang satelit Amerika. Citra satelit baru-baru ini mengungkapkan bahwa Rusia telah mengembangkan sistem laser yang mampu membutakan satelit. Teknologi yang dapat melumpuhkan satelit pengintaian tanpa menghasilkan puing-puing berbahaya di luar angkasa. Proyek ini, yang dikenal sebagai Kina, sedang dikembangkan di fasilitas Trona Rusia yang terkenal dengan teknologi optik mutakhir. Jejak pertama proyek ini muncul pada tahun 2002, ketika Kina disebutkan dalam disertasi doktoral sebagai nama untuk penelitian yang ditugaskan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Tujuan awal proyek ini adalah mengembangkan sistem optik adaptif untuk teleskop raksasa, guna mengimbangi distorsi yang disebabkan oleh atmosfer. Namun, apa yang tidak diantisipasi oleh siapapun adalah bahwa Kina akan melampaui ranah optik dan berevolusi menjadi senjata luar angkasa. 3 sumber independen yang kami konsultasikan telah memberikan bukti jelas tentang peralihan proyek menuju tujuan militer. Pada bulan Januari 2014, sebuah dokumen jaminan bank yang tersedia untuk umum mengungkapkan bahwa Kina dirancang untuk menciptakan sistem yang dapat menangkal fungsi satelit menggunakan laser solid state, dikombinasikan dengan sistem penerimaan transmisi optik adaptif. Setahun kemudian, dokumen lain muncul yang menggambarkan Kina sebagai kompleks keamanan luar angkasa, istilah yang juga digunakan untuk sistem anti-satelit Borov Phasik, proyek yang diakini terkait. Akhirnya, pada tahun 2013, laporan tahunan oleh NPKS, salah satu laporan online langka, mengakui keterlibatan organisasi dalam mengembangkan sistem laser untuk peperangan fotonik. Laporan ini menggambarkan Kina sebagai sistem optik kuantum khusus, menggunakan terminologi serupa untuk merujuk pada sistem yang sedang dikembangkan oleh Rosatom, yang kemungkinan besar adalah sistem yang diakini mampu menghancurkan satelit dari orbit.
Bagaimana dengan Cina? Benar, mereka juga terlibat dalam perlombaan luar angkasa ini. Dalam sebuah makalah penelitian tahun 2022, para peneliti Cina menegaskan bahwa penggabungan metode serangan lunak dan keras sangat penting untuk menghancurkan jaringan satelit Starlink milik SpaceX. Mengingat nilai militer dan komunikasi yang sangat besar yang ditawarkan Starlink kepada Amerika, menghancurkan jaringan ini akan merusak salah satu keuntungan terbesar Amerika di medan perang. Laporan intelijen baru-baru ini dari pasukan luar angkasa Amerika Serikat mengungkapkan bahwa Tiongkok dengan cepat membangun kemampuan luar angkasanya, dengan lebih dari 970 satelit baru diluncurkan dalam waktu singkat. Satelit-satelit ini diperkirakan akan mendukung serangan presisi terhadap kapal induk Amerika Serikat, pasukan ekspedisi, dan angkatan udara jika terjadi konflik. Hal ini menambah kekhawatiran mengenai strategi militer baru Cina. Menurut dokumen lain tentang ancaman luar angkasa pada tahun 2024, pengerahan militer Cina mencakup peluncuran 20 satelit antara bulan Maret dan Juni. Satelit-satelit ini tidak hanya berfungsi untuk pengawasan, tetapi juga dirancang untuk memberikan kemampuan serangan presisi jarak jauh terhadap Amerika Serikat dan pasukan sekutunya. Dengan kemampuan untuk menyerang dari luar angkasa, Tentara Pembebasan Rakyat dan pasukan antariksa sedang mengembangkan kemampuan serangan presisi. Alat ofensif yang sedang dikembangkan mencakup rudal anti-satelit, sistem pengacau elektronik, satelit robotik, dan pesawat ruang angkasa yang mengorbit. Teknologi ini dapat digunakan untuk menyerang dan mengganggu sistem informasi luar angkasa Amerika, serta menghancurkan fasilitas militer penting di luar angkasa milik negara lain. Laporan intelijen juga menunjukkan bahwa Tiongkok mungkin melihat operasi serangan balik luar angkasa sebagai pencegah yang efektif terhadap intervensi militer Amerika dalam konflik regional. Jelas bahwa perang luar angkasa bukan lagi sebuah konsep yang jauh. Tiga kekuatan militer utama Amerika Serikat, Rusia, dan Cina semuanya bersaing untuk mengendalikan luar angkasa dengan senjata paling canggih. Dari serangan elektromagnetik yang dapat melumpuhkan seluruh sistem komunikasi, hingga rudal presisi yang mampu menembus atmosfer. Semua ini telah menjadi senjata yang sangat diperlukan dalam strategi pertahanan modern. Senjata-senjata ini bukan sekadar evolusi teknologi militer. Mereka adalah alat tajam yang dapat memutuskan hubungan antar negara, meninggalkan musuh dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam sekejap mata. Serangan luar angkasa dapat menghancurkan sistem satelit secara menyeluruh, mengganggu komunikasi, dan melumpuhkan pangkalan militer strategis. Ini bukan lagi perang tembak-menembak atau pertempuran darat. Ini adalah perang tak terlihat yang terjadi di luar angkasa, di mana setiap keputusan yang salah bisa mengakibatkan bencana global. Kesalahan dalam strategi ini tidak hanya akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga, tetapi juga dapat menjerumuskan seluruh dunia ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana luar angkasa bukan hanya area untuk dijelajahi, tetapi medan perang yang akan menentukan kelangsungan hidup bangsa-bangsa. Jadi, pertanyaannya adalah, dapatkah Amerika Serikat mempertahankan dominasinya di luar angkasa? Meskipun satelit kecil akan membantu militer Amerika Serikat mendeteksi ancaman rudal, dapatkah musuh menemukan cara untuk mengatasi lapisan pelindung ini? Kompetisi ini jelas masih jauh dari selesai. Satu hal yang pasti, kita akan terus menyaksikan perkembangan pesat dalam teknologi ruang angkasa militer, karena setiap langkah baru dapat membentuk kembali masa depan peperangan. Salah satu program militer yang paling menjanjikan di Amerika Serikat saat ini adalah program serangan cepat yang dikembangkan untuk kapal perusak kelas Zumwalt. Program ini memungkinkan kapal Zumwalt untuk meluncurkan rudal balistik yang kemudian melepaskan kendaraan hipersonik yang mampu melaju dengan kecepatan 7 hingga 8 kali lipat dari suara, sebelum secara akurat menyerang target. Sistem senjata ini sedang dikembangkan bersama oleh Angkatan Laut dan Angkatan Darat Amerika Serikat, dengan masing-masing kapal Zumwalt dilengkapi dengan 12 rudal hipersonik yang dibagi ke dalam 4 tabung peluncuran, dengan 3 rudal di setiap tabung. Meskipun biaya pembangunan Zumwalt mencapai 7,5 miliar dolar, banyak analis melihatnya sebagai investasi yang berisiko, terutama karena kapal ini telah menghadapi kritik mengenai nilai dan utilitas praktisnya dalam pertempuran. Namun, Zumwalt bukan hanya kapal perang yang mahal. Ia juga berfungsi sebagai platform pengujian untuk teknologi militer canggih. Awalnya, Zumwalt dirancang untuk memberikan kemampuan serangan darat dengan sistem senjata yang menggunakan peluru berbantuan roket untuk membersihkan jalan bagi marinir saat menyerang pantai. Namun, sistem senjata 155 mm yang direncanakan akhirnya dibatalkan karena biaya yang tinggi, dengan setiap peluru berbantuan roket dihargai antara $800.000 hingga $1 juta.
Apa pendapat Anda tentang perlombaan luar angkasa ini? Apakah Amerika Serikat memiliki kemampuan pertahanan yang cukup untuk melawan ancaman yang semakin canggih dari Rusia dan Tiongkok? Pertempuran di luar angkasa semakin memanas setiap harinya, dan pengembangan senjata luar angkasa akan membentuk lanskap global di masa depan. Bagikan pendapat Anda di bawah video ini, dan beritahu kami pandangan Anda. Untuk tetap mendapatkan informasi terkini dengan analisis mendalam dan pembaruan cepat tentang teknologi militer dan pertahanan ruang angkasa, jangan lupa berlangganan saluran jejak media dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita penting apapun. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like dan share agar teman-teman Anda juga bisa ikut berdiskusi. Sampai jumpa di video menarik kami selanjutnya.